Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan ya murid baru di Provinsi Jawa Timur ya, khususnya di jenjang SMA atau SMK negeri di tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya, ini yang ternyata masih banyak sekali yang ditanyakan mengenai kartu keluarga yang kurang dari 1 tahun. Ya, ini ternyata mungkin masih ada yang bingung ya. Mungkin yang dimaksud kurang dari 1 tahun itu seperti apa. Yang kedua adalah ketika kakaknya kurang dari 1 tahun itu bagaimana. Jadi bisa nggak sih digunakan untuk daftar atau ambil PIN. Jadi sebenarnya kakak itu tidak digunakan untuk daftar teman-teman ya. Jadi kakak itu digunakan untuk ambil PIN. Ya, jadi ada syarat untuk mengambil PIN itu salah satunya adalah kakak. Itu yang perlu kita pahami dulu. Terus yang kedua, ini ada dokumen atau berkas pendukung ya, yang wajib disiapkan ya. Jadi misalkan kakaknya itu kurang dari 1 tahun, itu wajib ada berkas pendukung yang perlu disiapkan. Apa nanti perlu diupload atau mungkin nanti perlu dibawa saat verifikasi PIN, itu nanti kita akan bahas di sini. Nah, tentunya bagi teman-teman kakaknya cek di tanggal terbit kakak ini, ternyata juga masih ada yang bingung, Pak, tanggal terbit kakak itu apa ya. Jadi ternyata masih ada yang bingung terkait dengan tanggal terbit kakak ini. Teman-teman cek ya, apakah tanggal terbit kakaknya itu setelah 15 Juni 2024 apa enggak ya. Kalau tentunya kalau setelah 15 Juni 2024 itu artinya kakaknya baru ya, atau kakak kurang dari 1 tahun, itu dianggap diambil dari mana. Nah, ini nanti ya akan kita bahas ya, termasuk ini ya, Pak, bagaimana kalau kakak barunya itu karena barcode ya. Di sini ada barcode ya. Nah, di sini kakak baru itu karena barcode itu bagaimana ya, apakah perlu menyiapkan dokumen lain apa tidak ya, nanti kita akan bahas di sini. Oke, yang pertama kita pahami dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan kakak tanggal terbit kakak ya, tanggal terbit kakak itu di sini teman-teman ya. Jadi di sini ya, ini yang perlu kita pahami dulu ya. Jadi tanggal terbit kakak itu di sini ya, dikeluarkan tanggal 19 Maret 2021. Ini artinya tanggal terbit kakaknya ya. Sampai di sini clear ya. Jadi teman-teman sudah paham ya. Jadi yang dimaksud dengan tanggal terbit kakak itu adalah di sini ya, di bawah sini misalnya ada tanggal dikeluarkan atau dikeluarkan tanggal berapa, ini disebut dengan tanggal terbit kakak. Nah, terus yang kedua, Pak, yang dimaksud dengan kakak kurang dari 1 tahun atau kakak baru itu bagaimana? Ya, ini juga masih pertanyaan. Jadi yang dimaksud kakak baru ya, jadi kakak baru ya, itu adalah kakak yang diterbitkan ya atau dikeluarkan setelah 15 Juni 2024. Ya, paham ya. Jadi ya dimaksud dengan kakak baru ya, kakak baru atau kurang dari 1 tahun itu adalah kakak ya yang dikeluarkan setelah tanggal 15 Juni 2024. Nah, maksudnya gimana, Pak? Nah, misalkan kakak kalian diterbitkan ya. Nah, misalkan kakak kalian diterbitkan tanggal 16 Juni misalkan, atau 17 Juni, 18 Juni, 19 Juni, atau mungkin ini naik terus ya, misalkan Juli ya, terus Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, misalkan Januari 2025, itu artinya kakaknya kurang dari setahun. Pokok intinya jika kakak itu diterbitkan ya lebih dari tanggal 15 Juni ya 2024 ke atas, 16, 17, ini artinya kakaknya kurang dari 1 tahun. Nah, 1 tahunnya diambil dari mana sih, Pak? Nah, ini mungkin juga ada yang tanya. Ya, jadi kakak yang diterbitkan setelah 15 Juni 2024, maka ini dianggap sebagai kakak kurang dari 1 tahun. Ya, atau kakak baru lah bahasanya gitu. Nah, diambil dari mana? Nah, penyebabnya apa? Kok kakaknya kurang dari 1 tahun? Yaitu karena terbit kurang dari 1 tahun saat pendaftaran tahap 1. Jadi tahap 1 itu kan dimulai di 16 Juni 2025 ya. Teman-teman pahami dulu ya bahwa ini saya cekkan dulu ya. Nah, kita cek di jadwal SPMB ya. Kalian ketik aja di spmbjatim.net. Di sini jadwal. Teman-teman pahami dulu ya bahwa untuk tahap 1 ya ada jalur afirmasi, mutasi orang tua atau wali ya, jalur prestasi hasil lomba. Ini pendaftarannya ini dimulai 16 Juni. Ya, jadi dimulai 16 Juni. Jadi ketika ini dimulai ya, kalau kita tarik ke bawah 16 Juni, maka ketika 16 Juni ini dianggap kakaknya kurang dari 1 tahun. Misalkan kakak itu diterbitkan 16 Juni 2024. Ya, di sini misalkan 16 Juni 2024. Ini kalau ditarik ke 16 Juni 2026, maka dianggap kan kurang dari 1 tahun. Ya, maka dianggap kakak itu baru atau kurang dari 1 tahun. Karena apa? Karena pendaftaran tahap 1 yaitu dimulai 16 Juni 2025.
Ya, paham ya sampai di sini clear ya. Jadi teman-teman paham dulu yang dimaksud tanggal terbit KK dikeluarkan kapan itu teman-teman harus paham dulu ya. Terus berikutnya di sini teman-teman ya. Jadi, nah ini kalau kita hitung misalkan KK kalian terbit di 16 Juni 2024 misalkan. Ini kalau kita hitung sampai di 16 Juni ini ya. Nah, ini 16 Juni ini maka ini masih kurang ya, baru 11 bulan 30 hari ya. Nah, apalagi nanti kalau setelah 16 Juni ya berarti kan tambah kurang lagi. Ini kalau misalkan 17 Juni kan berarti 11 bulan 29 hari dan seterusnya. Maka KK yang diterbitkan setelah 15 Juni 2024 maka ini dianggap kurang dari 1 tahun. Nah, tetapi jika KK itu dikeluarkan ya 15 Juni ke bawah ya, misalkan 14 Juni 2024, pokoknya intinya 15 Juni 2024 ke bawah ya, 15 Juni, 14 Juni, 13 Juni, terus seterusnya sampai mudun ya, sampai 2023, 2022. Ini artinya kakaknya sudah lebih dari 1 tahun ya. Nah, lebih dari 1 tahun 10 bulan, 2 tahun ya. Nah, jadi yang 15 Juni ke atas ya, 15 Juni 2024 ke atas ini artinya kurang dari 1 tahun, tapi kalau 15 Juni 2024 ke bawah ini artinya sudah 1 tahun. Ya, sampai di sini clear ya, semoga bisa dipahami terkait dengan KK kurang dari 1 tahun itu maksudnya seperti apa dan tanggal terbit KK-nya itu di mana. Oke, sekarang kita cek bagaimana jika KK baru itu karena update barcode, Pak. Ini juga ada yang tanya ya. Jadi KK barunya itu sebenarnya enggak ngapa-ngapain ya dia. Ya tidak ada perubahan data, tidak ada perubahan anggota ya, tetapi dia diupdate itu karena barcode. Ya, misalkan contohnya ini KK lama ya. Ini dikeluarkan 31 Agustus 2017 ya, 2017. Di sini dia belum barcode. Ya, setelah itu dia update KK ya, tidak ada perubahan apa-apa, merubah menjadi barcode. Nah, itu bagaimana? Apakah masih bisa digunakan untuk pendaftaran di SPMB Jatim 2025 ini apa tidak? Oke ya, nanti kita akan bahas di sini ya. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke ya, kita lanjut teman-teman ya. Jadi untuk saat kartu keluarga yang kurang dari 1 tahun ya, kita bahas di sini. Nah, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung ya, baik di grup WhatsApp ataupun Telegram ya, silakan scan kode QR code yang tampil di tampilan layar kaca Anda. Oke, next kita lanjutkan ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai KK ya. Jadi KK itu sudah dijelaskan di dalam juknis ya, di dalam petunjuk teknis tentang sistem penerimaan murid baru ya, atau SPMB jenjang SMA, SMK, SLB negeri ya di Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Nah, di sini di juknis kita akan ambil poin di bab 3 ini ya. Nah, terkait dengan persyaratan SPMB ini teman-teman juga harus paham dulu ya. Jadi KK itu bisa memenuhi syarat itu karena apa? Ya, jadi misalkan KK lama ya, KK lama atau KK baru ya, itu tetap harus memenuhi persyaratan berdasarkan juknis ini ya. Nanti teman-teman bisa cek di juknis SPMB ya di halaman 36 ya. Nah, kita akan langsung masuk aja di poin F-nya. Ya, jadi intinya di poin F itu bahas calon murid baru semua ya. Jadi yang ingin daftar itu dia wajib terdaftar dalam kartu keluarga. Kan sebenarnya kan hanya 2 jenis ya KK itu, teman-teman masuk KK lama atau KK baru wes gitu tok ya. Jadi sederhananya itu masuk KK lama atau masuk KK baru wes gitu tok ya. Jadi semuanya harus wajib terdaftar di dalam kartu keluarga ya, baik dalam rayon, luar rayon berbatasan ya, atau mungkin yang berada di luar Jatim. Nah, ini ya, yang penting berbatasan dengan provinsi di wilayah Jawa Timur itu ya. Ini terus berikutnya ya. Nah, di poin H ini juga dijelaskan bahwa KK yang dimaksud pada huruf F ini diterbitkan tadi ya. Nah, paling singkat adalah 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap 1 yaitu 16 Juni 2025 dan dapat memanfaatkan data dari Dukcapil yang disediakan oleh Kemendagri. Jadi intinya
apa namanya dasarnya dari tadi ya. Nah, kakak kurang dari 1 tahun itu adalah ini ya, pendaftaran di tahap 1 16 Juni 2025 seperti yang sudah tak jelaskan di atas tadi. Ya, clear ya, paham ya sampai di sini. Ini terkait dengan syarat kartu keluarga itu bisa digunakan apa enggak. Ini ya, jadi berikutnya. Nah, ini nama orang tua, ini kemarin sudah kita bahas ya. Mungkin nanti untuk penjelasan secara lengkap, teman-teman bisa cek di video kita di bagian ini ya, kartu keluarga. Ini sudah kita bahas A sampai B ya. Nah, di sini nama kartu keluarga, ya ini syaratnya kartu keluarga itu bisa digunakan ini ya. Nah, kemarin harus sama dan sebagainya. Terus ketika ada perbedaan itu apa yang harus disiapkan ya, itu kemarin sudah kita bahas di video ini. Ya, termasuk ketika dokumennya orang tua sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu ya, nanti bisa dicek. Kita akan fokus ini untuk SKD, kemarin kita sudah kita bahas ya. Jadi syarat-syarat teman-teman itu bisa menggunakan SKD itu apa, ini sudah kita bahas di sini ya. Syarat surat keterangan domisili. Nah, kita tidak membahas ini ya. Kita langsung fokus saja di sini. Ya, kita fokus di kartu keluarga yang kurang dari 1 tahun. Ya, kita fokus di poin kartu keluarga yang kurang dari 1 tahun. Oke, di sini dijelaskan di poin N ya. Ini dijelaskan di poin N. Dalam hal terjadi perubahan data KK, ya itu perubahan entah kita tidak tahu ya perubahan kenapa, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili ini ya. Jadi kakaknya berubah kurang dari 1 tahun. Misalkan diterbitkan tadi ya, misalkan di atas 15 Juni 2024 itu artinya kan kakak baru ya. Nah, kakak dimaksud itu dapat digunakan sebagai dasar seleksi. Artinya kakak itu ketika dikeluarkan kurang dari 1 tahun bukan karena perpindahan domisili. Jadi dia tidak pindah domisiliannya, alamatnya itu tidak pindah, itu tetap bisa digunakan ya. Nah, perubahan kakak yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, jadi ada perubahan kakak tapi tidak menyebabkan perpindahan domisili. Jadi dia tetap misalkan di alamat A, ketika kakaknya diupdate dia tetap posisinya juga di A ya. Nah, ini yang dimaksud ya tidak menyebabkan perpindahan domisili itu adalah yang pertama adalah penambahan anggota keluarga. Nah, ini penambahan anggota ini tidak boleh ya calon murid itu. Ya misalkan dia masuk di kakak baru ya. Ini ya, jadi yang pindah itu tidak boleh calon murid. Ya misalkan dia ikut budenya, ikut mbahnya ini tidak boleh. Ya jadi artinya penambahan anggota keluarga itu selain calon murid. Nah, yang kedua, pengurangan anggota keluarga. Ini misalkan bisa meninggal atau misalkan pindah, ada yang pecah kakak dan lain sebagainya. Ini kan tidak merubah domisilinya. Jadi domisilinya tetap dia misalkan di kecamatan A, di desa B itu tetap, itu tidak ada perubahan. Atau mungkin kakak baru akibat hilang atau rusak. Ya, kakak baru akibat hilang atau rusak. Nah, di sini ketika terdapat perubahan data seperti di huruf O ya, ini tadi ya ada penambahan atau pengurangan keluarga. Nah, maka dia harus data dokumen pendukungnya itu apa? Makanya disiapkan adalah KK yang lama. Ya, bagi perubahan data, penambahan atau pengurangan. Jadi kalau misalnya ada penambahan ini poin 1 dan 2, maka yang disiapkan adalah yang disiapkan adalah KK yang lama. Ya. Nih, ya. Nah, maka disiapkan KK lama. Ketika KK lama ini tidak harus yang asli ya, boleh yang fotokopi. Ini banyak jadi pertanyaan, Pak, harus asli atau foto? Tidak harus ya. Jadi boleh menggunakan yang fotokopi. Yang kedua, ketika di poin ini ya, ketika kakaknya hilang, itu maka dia harus ada surat keterangan dari kepolisian. Ya, nah apabila itu kakaknya hilang. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, clear ya. Jadi kalau kakaknya kurang dari 1 tahun memenuhi syarat ya, nah ini bisa mempersiapkan data ini. Ya, jadi kakaknya itu kurang dari 1 tahun itu penyebabnya apa? Ya, paham ya sampai di sini ya. Terus yang berikutnya yang jadi pertanyaan juga adalah dalam hal ya perubahan data itu dalam kurang dari 1 tahun. Nah, ini karena perpindahan domisili atau perpindahan alamat ya, misalkan dia dari A ke B itu juga bisa digunakan. Nah, tapi harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut. Jadi misalkan di kakak A itu misalkan ada 3 orang ya, ketika dia pindah ke B maka dia juga 3 orang ini harus ikut semua. Itu boleh digunakan. Ini berdasarkan poin P ya. P atau H ini tadi ya. Poin poin H ya. Nah, jadi sekali lagi ketika kakak kurang dari 1 tahun misalkan karena pindah domisili atau pindah alamat ya, maka dia boleh pindah asalkan ya disertai itu kabeh ya,
Jadi disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut. Jadi misalkan dari lokasi A ya ada 3 orang, ketika pindah di B ini juga sama harus 3 orang. Itu ya. Paham ya sampai di sini? Terus berikutnya ya ketika tadi di poin hi ya P ini P apa hi ini ya. P hi ini hi lagi ya. Nah, sorry. Tak cek dulu ya. Ini ya. Nah, dari poin P ya, sorry teman-teman, ini dari P ya ternyata. P hi ya. Nah, dari ini ya ketika karena pindah domisili ya, pindah domisili itu karena tadi. Nah, maka karena perpindahan domisili ya maka harus disertakan juga dengan KK lamanya. Nah, paham teman-teman ya. Jadi kalau pindah KK ya, pindah alamat itu bisa digunakan ya asal semuanya ikut pindah, dan harus disiapkan KK lamanya ini tidak harus yang asli ya, boleh menggunakan VC atau fotokopi. Nanti akan dicek KK barunya, nanti dicek dengan KK lamanya. Nah, ini semua nanti data yang digunakan untuk ambil PIN yang digunakan adalah KK barunya ya. Jadi semua KK baru nanti dilampirkan KK lamanya. Ya, sudah clear ya sampai di sini, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi semoga bisa paham terkait dengan KK kurang dari 1 tahun itu penyebabnya apa dan dokumen apa yang perlu kalian siapkan. Oke ya. Nah, terus ini bagaimana jika kakaknya itu update barcode ya. Jadi yang diupdate itu hanya barcode-nya saja. Ya, sebenarnya nggak ada perubahan data apa-apa, cuma update dari yang lama ke yang baru. Nah, ini sebenarnya ini dijelaskan di poin N ya. N ini apa tadi, Pak? Yaitu ketika ada perubahan KK kurang dari 1 tahun ya, bukan karena perpindahan domisili, kan tidak ada perubahan apa-apa toh. Ya, jadi tidak ada perubahan apa-apa, hanya perubahan barcode ya. Nah, sebenarnya di sini tidak disebutkan ya. Jadi di sini tidak disebutkan. Nah, tapi nanti jika kita anggap karena tidak ada perubahan domisili ya, tidak ada perubahan apa-apa, maka nanti teman-teman siapkan aja KK lamanya. Ya, karena di sini tidak dijelaskan perubahan barcode, tetapi dia masuk poinnya adalah perubahan data bukan karena perpindahan domisiliannya, update barcode, maka nanti kalian bisa menggunakan KK lama karena kan tidak ada perubahan apa-apa toh. Bisa menggunakan, misalkan Pak tahu KK baru ya tidak apa-apa, KK baru yang dipakai adalah KK baru, tapi nanti kalian harus tetap melampirkan KK lamanya. Atau kalian yang digunakan SPMB menggunakan KK lama yang fotokopi juga tidak apa-apa, karena kan tidak ada perubahan apa-apanya dari barcode dari biasa ke barcode. Atau ya, jadi kalian boleh menggunakan KK lama atau kalian boleh menggunakan KK baru ya, nanti dilampiri dengan KK lamanya. Nanti dijelaskan ya, tidak ada perubahan apa-apa ya. Nanti karena perubahan tersebut dikarenakan ada update barcode. Ya, sudah bisa dipahami teman-teman ya terkait dengan KK yang kurang dari 1 tahun. Nah, ini nanti bisa tidak digunakan untuk ambil PIN ya. Setelah PIN dapat, nanti baru bisa digunakan untuk pendaftaran. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami terkait dengan kartu keluarga ya yang diupdate ya karena kurang dari 1 tahun. Oke teman-teman, demikian teman-teman ya informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.